Museum Ganesha, atau yang dikenal dengan nama Gelar Indonesia Budaya, merupakan salah satu destinasi edukatif dan kebudayaan yang terletak di kawasan Hawaii Waterpark, Kota Malang. Berdiri sejak 12 Juli 2019, museum ini menjadi ruang pelestarian sejarah dan kebudayaan Indonesia yang dikemas secara interaktif dan edukatif. Dalam satu kunjungan, kita tidak hanya melihat benda-benda peninggalan bersejarah saja, tetapi juga diajak memahami nilai-nilai budaya yang menyertainya. Museum Ganesha menampung lebih dari 10.000 koleksi budaya yang berasal dari berbagai periode sejarah, mulai dari peninggalan Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, hingga seni tradisional kontemporer. Koleksi di museum ini tersebar di beberapa lantai yang masing-masing menyimpan nilai edukatif tersendiri. Di lantai 1, pengunjung dapat menjumpai koleksi guci, keramik kuno, serta fragmen kapal tenggelam dari perairan Jawa bagian utara. Di lantai 2, memamerkan berbagai koleksi wayang dan keris, sementara lantai 3 didedikasikan untuk tradisi topeng Panji yang berasal dari wilayah Malang Raya. Beberapa artefak merupakan koleksi hibah dari seniman-seniman lokal seperti almarhum Mbah Karimun dan Mbah Soleh yang turut memberikan sumbangsi besar dalam pelestarian budaya Jawa Timur. Sebagai institusi pelestarian budaya, Museum Ganesha menerapkan berbagai strategi preservasi untuk menjaga keaslian dan ketahanan koleksi. Tiap artefak memiliki perlakuan khusus sesuai dengan bahan dan sifat dasarnya. Keris yang dirawat dengan menggunakan minyak khusus untuk mencegah karat, serta ditangani dengan sarung tangan agar tidak terkontaminasi oleh keringat atau kelembapan tangan manusia. Koleksi berbahan kulit seperti wayang Malangan dibersihkan dengan kuas halus tanpa bahan kimia agar tidak merusak serat kulit. Faktor kelembapan juga menjadi perhatian utama. Museum ini secara sadar membatasi penggunaan pendingin ruangan untuk menjaga suhu dan kelembapan ideal, terutama di ruang penyimpanan koleksi wayang kulit. AC hanya dinyalakan saat ada kegiatan edukasi berlangsung dan dimatikan setelah kegiatan tersebut berakhir. Pencahayaan ruangan juga diatur sedemikian rupa untuk melindungi koleksi dari paparan cahaya berlebihan. Sinar matahari langsung dihindari dan penggunaan lampu disesuaikan agar tidak merusak warna asli artefak. Proses pengecekan dilakukan secara harian oleh tim yang terdiri dari kurator, edukator, serta staf perawatan. Pemeriksaan meliputi kebersihan fisik, stabilitas struktur benda, dan kelembapan ruangan secara umum. Koleksi yang dipamerkan di Museum Ganesha tidak semua barang asli peninggalan sejarah. Sebagian besar di antaranya merupakan replika, namun dibuat dengan standar kualitas yang tinggi. Terdapat 3 tingkatan koleksi yaitu Panjer, Mutrani, dan Kamardikan. Panjer adalah artefak asli yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Mutrani merupakan tiruan dari koleksi asli dengan kesamaan bahan dan bentuk. Sedangkan Kamardikan adalah koleksi modern yang menggambarkan gaya masa lalu namun bukan tiruan dari benda tertentu. Melalui pendekatan ini, museum tetap dapat menyampaikan nilai sejarah secara utuh kepada pengunjung tanpa mengorbankan keamanan artefak bersejarah yang sangat langka. Museum Ganesha tidak hanya menampilkan koleksi secara statis, tetapi juga aktif mengadakan berbagai program edukatif dan interaktif. Anak-anak diajak untuk mengenal budaya melalui kegiatan seperti lomba mewarnai wayang, pelatihan membatik, dan bermain gamelan. Selain itu, museum juga memanfaatkan teknologi dengan menyediakan barcode scan pada artefak tertentu yang terhubung dengan informasi digital.
Upaya ini dilakukan untuk mendekatkan generasi muda pada warisan budaya Indonesia melalui pendekatan yang mereka pahami dan sukai. Dalam upaya memperkaya koleksi dan memperluas cakupan budaya, Museum Ganesha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Koleksi wayang yang berasal dari museum tersebut turut dipamerkan di sini dalam rangka memperluas narasi budaya yang ditampilkan kepada publik. Kolaborasi ini juga membuka peluang terjadinya pertukaran informasi, metode konservasi, hingga penguatan strategi pelestarian budaya antar institusi. Berarti Mas ini emang profesinya kayak kurator gitu jadi atau Saya juga tahu. itu bagaimana? Ya bersama sih. Di sini ada dua, ada kurator, ada edukator. Kalau mau sama kuratornya dari Jumat Sabtu Minggu. Kira-kira aku mau tanya Mas, kira-kira dari semua barang di sini itu tuh dapatnya dari mana? Kalau contoh di lantai 3 itu ada topeng panci. Itu kebanyakan kita dapat dari seniman asli Malang. Karena kan Malang terkenal dengan tradisi topeng pancinya. Jadi banyak koleksi yang dari seniman Malang asli. Contoh dulu ada yang tua itu dari almarhum Pak Karino. Ada dari Pak Soleh juga. Jadi itu metodenya itu kayak hibah gitu atau Ada beberapa, ada yang menulis juga. mungkin aku mau ya kira-kira tim yang bertanggung jawab dalam kurasi kawasan koleksi di sini tuh berarti mas-mas kurator sama di kantor tadi kan? Iya, ada lagi satu teman saya lagi, ada dia yang berproduksi juga. Nah, kira ini kan ini kan bermacam-macam, ada sepatu, ada tis, ada itu perawatan apa aja yang diperluin untuk Barang-barang diperlukan untuk perawat. Ya, kalau keris kita yang perlu minyak sama ya. Juga itu sarung tangan itu harus pasti dipakai. Terus kalau wayang sendiri kita cukup pakai pos sih. Tapi untuk perawatan yang lebih apa ya? Awet lagi kita nggak pakai AC karena lembab. Karena kan dia dari kulit. Iya, makanya kita nggak pakai AC. Kita pakai tapi kalau ada edukasi aja kayak contoh main gamelan di atas itu kan ada AC satu itu, nah itu kita nyalakan waktu ada edukasi aja. Tapi setelah itu kita matiin karena apa? Kalau ruangannya lembab, takutnya nanti di wayangnya rusak. kira-kira di sini tuh semuanya barang asli atau ada Asli sama replika itu gimana ya, bingung sih. Contoh keris ya, ini saya kasih contoh keris ya. Keris ini asli, tapi dia replika. Maksudnya asli itu gini, dari segi bahan, bentuk dan sebagainya dia asli, tapi bukan yang aslinya. oh berarti yang ditampilkan relikanya Ada 3 tingkatan. Ada namanya pancer, mutrani, sama kamardika. Jadi kalau pancer itu dia yang emang asli, A1 yang udah mungkin usianya kurang lebih 100 tahun lebih lah gitu. Nah, tapi kita nggak bisa punya yang tahun itu, tapi kita bisa buat. Nah, bisa dikatakan asli, tapi replika. Bingung juga kan? kalau ibarat kata KW super Iya, betul. Jadi namanya tingkatan. Jadi ini kerisnya pancer apa mutrani gitu. Jadi ini mutrani gitu. Kalau pancer juga ada di dalam cara tadi ada keris-keris juga lah, itu pancer semua. yang nggak boleh difoto tadi tuh Boleh difoto tapi nggak boleh pakai flash. tadi di tulisan dilarang ngomong Iya, sebenarnya berarti untuk menangani kelembapan itu dengan nggak pakai AC nggak pakai AC. Iya. terus juga pencahayaannya juga ini bagus ya dia Iya. dikira museum ini tuh ada kerjasama kayak cagar budaya atau lembaga lain gitu Ada museum buku wayang Mojokerto. berarti itu yang wayang ada di Mojokerto itu direplika ditaruh sini gitu atau Dari koleksinya kebanyakan dari sana. Dari sana dari buku wayang. Karena kan Museum Ganesha ini kerjasama antara HW sama dengan sama Museum Buku Wayang. Komsi. kalau untuk kira-kira nih pengecekan berkala ini kan barang-barang kayak gini pasti perlu pengecekan berkala ya Iya. kira-kira dalam waktu atau periode berapa gitu misalkan 1 minggu 2 kali ya gimana? Kalau kita tiap hari tapi berkala. Atau bagian gitu ya? satu-satu. Jadi
Hari pertama pasti yang ini ya, yang paling depan ini ada batu, setelah itu keramik-keramik, geser lagi ke manik-manik, geser lagi ke garis. Jadi setiap hari kita muter. Setiap hari. Terus kalau di museum ini tuh kira-kira tadi kan ada peristiwa gambaran gitu ya. Iya. Itu kira-kira ada edukasi apa lagi sih yang ada di museum ini gitu? Selain gamelan kita juga ada merakit wayang, terus juga ada kolase, ada juga manik-manik, juga membuat gerabah. Tapi itu yang di luar kayak, tapi kalau edukasi pasti ke museum itu pasti kita cobain gamelan. Tapi kalau untuk yang lain tadi manik-manik, buat wayang dan sebagainya, itu ada kreatif, ada paket lagi. Ada kriteria utama yang dipilih oleh mas kurator untuk masuk ke museum ini? Barang-barang kayak misalnya barang-barang keris dari mana gitu atau Oh, kita ngarahinnya kemana gitu. Kita kenalinya yang utama potehi, wayang potehi, terus yang kedua panji, yang bisa panji. jadi itu saja. Ya itu, karena kan museum Ganesha ini kan masterpiece-nya di cerita panji. Nah, cerita ketiga itu isinya tentang etnografi seni pertunjukan tradisional yang bertema panji. Seperti itu. Kira-kira gimana sih mas alur kerjanya dari tim kurator dalam menyusun narasi atau template atau misalkan proses dari awal memiliki barang-barangnya, terus apakah ada digitalisasinya atau tidak kayak gitu? Eh, Pasti ada sih digitalisasi ya. Contoh kalau ini ya, wayang golek presiden. Kita juga perlu kayak dokumennya juga yang pertama kan. Terus kita pengen main. Nah ini kan presiden udah terbuat. Yang belum kan Pak Prabowo. Nah, yang belum ada. Nanti kita masih ngumpulin informasinya juga. Dia seperti apa. Nanti kita buatkan wayangnya, wayang goleknya, terus garis yang tepat Pak Prabowo itu apa atau beliau punya. Nah, kita juga menjelaskan itu. Nah, setelah digitalisasi mungkin kita jelaskan lewat barcode. Karena kan sekarang ya, Semua HP ya? iya, Iya. semuanya pakai ponsel. Berarti semua data-data ini masukin ke barcode ini dan Iya. bisa langsung dibaca. Berarti udah nggak proses kayak banyak tulisan gitu ya? Nah, ada video juga penjelasannya. Iya. Nah, karena kan orang-orang sekarang lebih sering dengar daripada baca. Iya. Berarti musik ini sangat mengikuti perkembangan zaman. Iya. Kita juga mencoba untuk membuat animasi. Contoh wayang itu kita buat animasi juga. Kemarin kita kerja sama anak UB juga yang di cafe. Nah, mereka kan bikin game adaptasi wayang potehi. Kita juga sangat dukung. Berarti banyak bekerja sama dengan orang-orang luar juga. Iya. Terus sama Ciputra juga Surabaya kita bikin VR. Kira-kira koleksi-koleksi ini tuh ada rotasi atau perputaran untuk ditampilkan atau sampai akhir nanti bakal kayak gini aja? Temporary gitu ya. Ada. Contoh yang di sebelah sini nih, yang cincin ini kita ubah setiap 5 bulan atau 4 bulan. Terus yang wayang itu juga 4 bulan sekali kita ganti. Oh. Tapi untuk yang lain kita menyesuaikan. Berarti gantinya tuh isinya beda-beda. Beda-beda. Temanya beda-beda. Iya, jadi sebelum wayang ini kita ada celengan. Sebelum celengan dulu kita ada keris dan sebagainya. Nah, di cincin ini juga sama. Kita setiap 4 bulan, 5 bulan sekali kita ganti. Ini kira-kira menentukan mau gantinya apa itu kuratornya atau dari pihak museumnya kayak gimana? Dari kepala museum. Karena stok kita untuk yang di museum ini masih banyak. Jadi yang ada di museum ini cuma kurang lebih 30-40% yang ditampilkan, yang tidak ditampilkan masih 60% lebih. Oh, berarti itu kayak istilahnya untuk stok gitu ya? Stok ya. Kira-kira dari untuk preservasinya, untuk pelestariannya itu kira-kira ada tantangan dari yang biasanya ngecek hari itu? Ya pasti ya. Kalau kita nggak hati-hati pasti nanti yang kita takutkan. Contoh kayak keris yang udah tua ini, maksudnya patah atau apa. Karena kita kan untuk sambung pun juga nggak bisa kayak yang asli. Pasti tahu kan, waduh ini sambungan, Iya. waduh ini palsu. Takutnya gitu. Itu yang paling sulit. Soalnya juga ada pernah terjadi kayak keris patah terus kita coba sambung. Orang-orang bilangnya wah ini palsu. Oh. Nah itu tantangan kita ya harus berhati-hati. Berarti yang menjadi tantangan itu terkait originalitasnya. Iya, terus kalau rekornya juga, kita takutnya kan juga pecah. Nah, kalau kita sambungan apa ya? Sambungan baru sama sambungan lama itu beda. Udah kelihatan. Terus orang wah palsu ini, palsu.
Nanti kalau misalkan ada barang arca atau gimana itu dari luar, itu dibersihkan kayak misalkan di maturatornya itu di sini atau ada tempat lain? Ada tempat di sini. Berarti bukan di tempat itu. Bukan, jadi kita udah bawa ke sini, udah tinggal display aja. Museum Ganesha sendiri itu dari masnya. Baik, pasti semakin dikenal, juga semakin banyak generasi yang mencintai budaya. Karena budaya Indonesia kan banyak banget, kaya banget lah budaya Indonesia. Cuman anak mudanya yang kurang memperhatikan. Contoh kalau cerita wayang aja sekarang mungkin anak muda udah banyak yang nggak tahu, apalagi sejarah-sejarah gitu. Jadi kurang tahu. Harapannya agar budaya Indonesia semakin dikenal. Iya. Mungkin dari kami cukup sekian, Mas. Iya. Terima kasih banyak ya, Mas, atas Sama-sama. waktunya. Kedepannya, Museum Ganesha berkomitmen untuk mengembangkan metode digitalisasi koleksi, memperkuat sistem manajemen data koleksi, hingga memperluas kerjasama dengan institusi pendidikan dan komunitas budaya. Museum Ganesha adalah salah satu contoh nyata bagaimana budaya dan sejarah dapat dilestarikan dengan sentuhan modern tanpa kehilangan esensi aslinya. Melalui preservasi yang tepat, edukasi yang terus dikembangkan, serta keterlibatan aktif masyarakat, museum ini mampu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Museum ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 11 malam, dengan tiket masuk yang sangat terjangkau. Itu bernama Tong Sam Tong. Ông itu yang pun hong titik yang Pak Banpun. Hong penglihatan mengambil sepai Pan Lengcun. Pun suet bernama Si Jin Kui dari kerajaan Tai Tong Tiao. Mari kunjungi dan dukung upaya pelestarian budaya di tanah air.